Kalau kita mau musisi Indonesia lebih baik, yang harus memulai perjuangan dan upaya tersebut ya harus dari musisinya dulu. Kalau memang itu mau tergerak dengan ideal, maka nggak hanya generasinya saya saja yang memikirkan. Harus ada pemikiran, harus ada yang mau memikirkan, harus ada yang mau memulai, harus ada yang mau peduli di lintas generasi. Dan mudah-mudahan organisasi bisa bergerak dengan lebih fresh dengan adanya lintas generasi gitu. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini suasananya sama kayak yang episode kemarin. Kita udah sempat kesini. Kalau kemarin ada Mas Ezra Mandira, sekarang ada Mas Febrian Nindyo dari Hi-Fi. Apa kabar nih Mas Febri? Kabar baik. Lama ya nggak ketemu? Lama banget Mas, kita terakhir baru ketemu semalam. Oh iya, semalam. Kita semalam ngobrol panjang lebar. Iya. Ini apa ya Mas? Jujur kemarin waktu update story itu yang reply banyak sama Mas Febri kapan, makanya aku langsung semalam ngomong ke Mas Febri karena Mas Febri susah banget ditemuin sekarang udah. Ngarang kamu. Ngarang guys. Mas Febri ini kan sekarang menjabat sebagai sekjen di FESMI ya Mas ya, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Ya betul. Nah, nanti akan ada sedikit pembahasan ke situ juga sih Mas. Bahkan mungkin aku tanya lebih dalam ya karena teman-teman musisi di Solo ketika pertama kali teman-temanku ini bantuin ngepost gitu ya Mas, adanya FESMI itu semua pada tanya gitu kayak FESMI ini apaan? Maksudnya masih banyak orang yang bertanya-tanya apakah penting sih aku sebagai musisi gitu ya Mas ya untuk ikut di dalam anggota FESMI gitu. Ya. Menurut Mas Febri, kenapa orang pelaku musik atau seniman harus gabung ke FESMI gitu? Sebaiknya. Sebaiknya. Kan FESMI ini kan Federasi Serikat Musisi Indonesia. Pada dasarnya ini adalah organisasi atau lembaga serikat, serikat profesi. Jadi kebetulan serikat profesinya, profesi yang coba diurus adalah musisi, kayak serikat musisi kan. Nah, tentunya fungsinya adalah sebagaimana serikat pada umumnya, yaitu adalah pemberdayaan dan perlindungan. Nah, pemberdayaannya melalui berbagai macam pelatihan, terus konsultasi-konsultasi yang bisa kita jawab lewat website ya. Kalau anggota membayar iuran, anggota aktif, maka dia berhak atas konsultasi-konsultasi hukum, konsultasi-konsultasi karir juga kita balas ya. Terus soal perlindungan, nah perlindungan ini pada saat ini berdiri, perlindungan seperti apa sih yang paling konkret kita mau coba berikan gitu. Nah perlindungannya adalah perlindungan ketenagakerjaan. Maka siapapun teman-teman musisi yang jadi anggotanya FESMI, maka dia otomatis mendapatkan perlindungan dari BP Jansostek atau BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai macam manfaat, mulai dari jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau dia kalau misalkan amit-amit ya teman-teman musisi anggota itu ada yang kecelakaan waktu kerja, misalkan mau kerja, sedang kerja atau pulang kerja misalkan kecelakaan, akhirnya dia nggak bisa kerja, nah itu bisa ditanggung biayanya, jadi bisa meringankan. Yang kedua, amit-amit ya, nggak ada yang mau. Tapi kalau misalkan harus berpulang duluan ke hadirat Yang Maha Kuasa, maka itu ada tanggungannya, jaminan kematian namanya. Itu untuk menjadi anggota FESMI dengan mendapat fasilitas sebanyak itu ya Mas, teman-teman harus bayar berapa Mas? Untuk ini kita langsung mau ngomongin bayar berapa? Boleh, maksudnya penasaran aja sih Mas. Jadi untuk menjadi anggota FESMI itu ada 2 paket man. Paket A itu bayarnya 20.000. Manfaatnya apa? Yang pertama bisa dapat akses untuk konsultasi yang tadi. Konsultasi hukum karena kita punya tim relawan hukum. Mas sorry, kalau dalam musik emang konsultasi hukumnya
Apa aja, Mas? Macam-macam. Misalkan kamu mau tanya tentang hak cipta, Ya. kamu mau tanya tentang pengelolaan royalti, gimana mekanismenya. Atau misalkan ternyata kamu punya kecenderungan untuk memiliki masalah dengan klien atau calon klien gitu ya. Atau kamu disodorin kontrak yang kamu nggak ngerti. Iya. Nah, kalau kamu anggota FESMI, kamu anggota aktif, kamu bisa konsultasi. Oh. Berarti misal Mas, aku dapat dari klien dapat kontrak langsung itu langsung ada kontak personnya gitu atau? Iya, jadi di website itu ada fiturnya. Jadi kalau kamu anggota aktif, kamu bisa mengakses website tersebut. Nanti kamu tinggal pilih konsultasi gitu ya. Ya udah konsultasi mau pilih apa? Hukum. Via chat atau bahkan bisa. Jadi nanti secara sistem kamu tinggal tulis, "Hi bro and sis," misalkan. Ya. Aku mau tanya dong tentang royalti nih, gitu. Misalkan aku mau tanya tentang pengelolaan royalti. Aku punya lagu, tapi pengen coba memaksimalkan pemungutan royalti kira-kira seperti apa dan hukumnya itu seperti apa, peraturan di Indonesia itu seperti apa. Bisa nggak sih aku mungut langsung gitu. Oh. Kamu send, nah itu masuk nanti ke sistem, ke email kita. Yang jawab bro sekjen sendiri atau? Kadang-kadang. Cuman kalau misalnya isu hukum yang udah agak jelimet, ada timnya. Tapi kalau misalkan tentang saya sudah ngerilis 3 single, tapi pengen lebih maksimal lagi di single keempat. Sorry Mas, aku gimana cara lihat Mas Febri ini baby face banget, jadi ganteng Mas. Sorry. Penyanyi ya baby face. Gitu. Jadi berarti maksudnya walaupun teman-teman nih bayar, ternyata manfaatnya banyak ya Mas. Benar. Jadi paket A itu manfaatnya ada 2, yaitu konsultasi hukum akhir. Yang kedua adalah download template kontrak secara gratis. Otomatis jadi pasti dapat ya Mas. Sekarang itu baru ada template kontrak untuk konser. Jadi kalau kamu terlibat dalam suatu konser atau acara musik, kalau kamu nggak punya kamu nggak disodorin kontrak dan kamu merasa perlu, kamu bisa download itu template kontrak untuk dipakai. Atau kalau misalnya kamu disodorkan kontrak tapi kontraknya mungkin mohon maaf agak aneh gitu ya, kamu bisa jadikan template kontrak itu jadi acuan. Oh. Kalau masih nggak ngerti, nggak mudeng, konsultasi sama konsultasi hukum sama fitur yang tadi. Gitu. Jadi kalau paket A bayar 20.000, manfaatnya 2 tadi. Konsultasi hukum sama kontrak, template kontrak. Nah, ke depan aku sih pengennya template kontraknya lebih banyak lagi. Jadi misalkan template untuk penggunaan lagu, template untuk kerjasama session misalkan. Template kerjasama sama apa gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan musisi. Nah, tapi aku garis bawahi ya, ini semua konsultasi hukum dan lain itu yang berhubungan dengan kinerja dan kerja sebagai profesi musisi. Jadi misalkan umpama kata kena kasus hukum pencurian atau maling gitu. Atau misalkan atau usaha lain atau kegiatan lain yang agak jauh dari kegiatan permusisian ya. Mas, aku tanya nggak boleh Mas ya? Agak rancu di misalnya dia berangkat kerja tadi waktu kan ada yang dapat BPJS juga nih Mas paketnya. Nah, itu yang paket B. Yang paket bayarnya 50.000. Jadi kalau paket B bayar 50.000, benefitnya adalah benefit yang paket A tadi ditambah perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan langsung otomatis. Otomatis ya? Maksudnya dari tim kamu daftar nih. Kamu melakukan segala macam pendaftaran, kamu bayar iurannya bisa dibayarkan setahun sekaligus atau per 3 bulan atau 6 bulan atau per bulan bisa. Gitu. Jadi begitu kamu selesai daftar, kamu bayar iuran, ya udah mungkin besok kamu udah bisa dapat kartu ID dari BPJS-nya juga. Nah, yang mau aku tanyain Mas, misalnya kan tadi di awal Mas Febri ngomong amit-amit berangkat kerja kecelakaan nih Mas. Itu berangkat kerja sebagai musisi. Misalnya dia kecelakaannya apa tapi ngaku-ngaku berangkat kerja ya musik biar dapat asuransi gimana? Nah, misalnya Mas, nanti mungkin bisa kita cross check lebih jauh ya karena itu secara detail yang lebih menguasai si Mas Bowie, namanya direktur pelayanan. Tapi sepanjang pengetahuanku itu kan nanti akan ada BAP-nya dulu. Bener nggak sih kerja sama musisi? Atau jangan-jangan habis kerja terus mampir nongkrong di mana dulu? Nah itu setauku memang tidak tercover. Gitu. Jadi ya kerja sewajarnya aja, berangkat kerja selesai pulang.
Semisal dia klaim asuransi BPJS-nya itu susah Mas. Itu pihak Fesmi membantu sejauh apa? Terakhir itu ada case. Ada Mas udah. Udah ada. Jadi ada almarhum musisi. Dia itu kebetulan harus berpulang duluan. Nah, itu direktur pelayanan yang langsung bergerak untuk ngurusin segala macamnya dengan lebih cepat dan lebih intens, sehingga manfaat-manfaatnya benar-benar bisa didapatkan. Gitu. Dan emang beneran dapat kok. Ada di IG-nya Fesmi, guys. Wih. Bisa dilihat. Fesmi.id ya Mas Instagramnya? Instagramnya Fesmi.id. Gitu. Nah, dan aku penasarannya gini sih Mas. Fesmi itu Mas Febri kurang sibuk apa Mas? Masih mau istilahnya mengabdi untuk teman-teman musisi gitu di kala pandemi. Justru Mas Febri malah kayak apa ya? Padahal Mas Febri udah sibuk banget tapi masih mau membantu teman-teman musisi gitu Mas. Aku pertama kali Mas Febri menjawab tuh, wah, apa enggak capek ya, apa enggak ini ya? Padahal kan dengan pekerjaan sebagai musisi aja Mas Febri udah mungkin kewalahan ya Mas ya. Ditambah harus mengabdi seperti itu gitu Mas. Maksudnya apa pertimbangan Mas Febri mau mengambil itu sebagai Fesmi? Kenapa tidak? Gitu. Enggak lah. Pertama yang nawarin siapa Mas? Om Chandra. Chandra Darusman. Dia WA. Beliau WA. Pertama soal manajemen waktu sih menurutku. Sibuk apa enggak? Aku percaya bahwa selama kita memang niat dan kita benar-benar mau mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin atau dengan lebih baik, kayaknya bisa gitu. Dan waktu itu aku di WA langsung sama beliau, sama Chandra Darusman, sama Om Chandra. Dia jelasin bahwa gini, terus aku waktu itu ngobrol dulu di meeting tuh di Blok M Plaza waktu itu. Beliau jelaskan visi misinya segala macam. Terus beliau bilang, dan menurut aku agak keketuk gitu. Apa Mas part yang pertama, kalau kita mau musisi Indonesia lebih baik, yang harus memulai perjuangan dan upaya tersebut ya harus dari musisinya dulu. Oh iya sih benar. Itu satu. Kedua, terlebih kalau memang itu mau tergerak dengan ideal, maka nggak hanya generasinya saya saja yang memikirkan. Generasi harus ada pemikiran, harus ada yang mau memikirkan, harus ada yang mau memulai, harus ada yang mau peduli di lintas generasi. Dan salah satu contohnya Mas Febri ya Mas. Ya makanya dan aku pengen Febrian bergabung agar aku bisa dapat insight bagaimana seperti apa, dan mudah-mudahan organisasi bisa bergerak dengan lebih fresh dengan adanya lintas generasi gitu. Oh, berarti apa ya Mas? Emang Mas Febri siap untuk mengambil Fesmi ini ya istilahnya kan mengabdi ya Mas ya? Bisa dibilang mengabdi ya Mas ya? Karena ya bahasanya gitu ya. Cuman di awal sih aku niatnya aku bilang ke Om Chandra, Om, tapi nanti kalau udah selesai minta tolong bikin review buat CV. Udah itu sebenarnya. Iya sih. Karena itu juga penting juga ya Mas untuk kedepannya ya. Iya, dapat CV review dari Chandra Darusman tuh. Wah. Mas, buat aku kayak gitu ya, tapi mengabdi tadi juga benar karena terketuk dengan omongannya Om Chandra itu. Nah, setelah ini udah jalan berapa bulan ya Mas? Fesmi setahun udah ada ya Mas? Hampir ya kayaknya. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun malah. Baru 2 tahun. Untuk tujuan yang sangat besar ya. Untuk tujuan yang sangat kompleks. Untuk tujuan yang sangat besar dan prosesnya pasti kompleks. Waktu awal memulai Fesmi itu Mas Febri mengambil apa ya Mas? Tawaran itu loh Mas, maksudnya untuk menjadi bagian dari Fesmi, Mas Febri ada ketakutan nggak maksudnya? Iya loh. Nah, apa ketakutannya Mas? Pertama karena mungkin bosku ya. Om Chandra Darusman adalah bosku. Beliau itu beliau kan diplomat dan aktivis hak cipta. Dan beliau itu lama di organisasi PBB namanya WIPO, World Intellectual Property Organization. Setahu dengan jabatan yang cukup tinggi untuk
wilayah Asia Pasifik, WIPO Asia Pasifik. Ya pasti wah aku bisa manage ekspektasinya beliau nggak ya, gitu. Bisa ngikutin pola kerjanya beliau nggak ya, gitu kan. Terus dengan pola kerja organisasi yang aku belum tentu kebayang, apakah sama dengan organisasiku yang sebelumnya, gitu. Karena ini organisasi serikat ngurusin musisi, mulai dari perlindungan kerjanya, pelatihannya, pemberdayaan, sampai macam-macam, nerima ngebangun pola komunikasi agar kita bisa filter berbagai macam data dan kondisi real di lapangan, mulai dari standar gaji, gitu-gitu, sampai keadaan real di pandemi seperti apa, gitu kan. Nggak kebayang gitu. Tadi aku malah bilang ke Om Chandra, Om, aku mau bantu, tapi aku mungkin jadi penasehat atau jadi think tank Om Chandra aja. Jadi Om Chandra butuh pemikiran apa, kalau misalkan memang butuh aku dipanggil aja, ntar aku kasih insight. Tapi ternyata begitu dikumpulin, aku dikasih, kamu direktur ini, gitu. Wah. Yang bener Om. Aku tidak. Nggak. Pertama direktur apa ya Mas Dure? Komunikasi dan riset. Oh iya. Sekarang sekjen. Itu dengan istilahnya kan naik pangkat ya Mas. Tugasnya jauh lebih berat ya. Lumayan. Nah, sejauh ketika menjabat Mas, ada satu momen yang Mas Febri, wah, ternyata ketakutanku di awal terjadi nih di sini. Ada nggak Mas? Misalnya kayak mungkin kurang sempurna menjalankan tugas atau? Kalau kurang sempurna tentu jauh dari sempurna. Tentu. Tapi ketakutannya tuh so far aku lumayan bisa nebak. Oh. Misalnya Mas? Akan ada yang nyinyir. Pasti ada. Ya nggak masalah juga. Buat aku ya udah, aku kerja aja terus. Kita bergerak, kita tunjukkan bahwa organisasinya bergerak terus. Dan manfaatnya mudah-mudahan konkret ya. Tadi kan manfaatnya konkret. Jadi bukan tipe organisasi atau kelompok yang ayo gabung gitu. Tapi habis itu manfaatnya apa gabung? Selain hanya dengan jadi satu grup WA, akhirnya jadi saling ngobrol satu sama lain, terus ntar nongkrong di mana gitu. Tapi kalau ini memang di-develop ketika kita jadi anggota kita, manfaatnya nyata gitu. Iya sih, karena kan Mas, aku melihat Fesmi ini benar-benar aku senang waktu programnya setiap hari Mas, Jumat ya, atau yang pasti ada Zoom tuh Mas, aku ikut beberapa kali. Nggak, aku secara informal aja, nggak tiap Jumat. Tapi rutin ya, kemarin tuh ya, sempet yang ada Mas Yofi, Mas Widi Puradireja. Itu yang mana? Acara apa ya Mas ya? Oh, itu namanya Diksi Marathon. Diksi Marathon. Itu salah satu program kita dari Direktorat Pemberdayaan, jadi kita bikin webinar, tapi maraton. Udah ada 2 kali. Yang pertama masih general temanya, mulai dari pentingnya berserikat, terus membuat konser atau kegiatan kerja yang aman, macam-macam gitu ya. Terus tapi yang webinar maraton yang kedua ini temanya tentang musicpreneur. Teman-teman bisa nonton. Bisa tonton ulang ya Mas ya? Bisa. Ada 7 episode. Mulai dari gimana caranya memulai karir musik. Apa aja sih yang harus diobrolin sama teman bandnya. Gitu. Bikin lagu, mic audio, teknis gitu ya, perekaman, terus visual, pemasaran, sama manajemennya. Pemasaran tuh sama Mas itu Mas Bayu, Musik Blast ya kayaknya, waktu pemasaran digitalnya. Lupa aku, nanti teman-teman bisa lihat deh di YouTube ya. Cuman yang jelas yang kedua itu temanya lebih fokus ke musicpreneur. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba memulai karir musisinya, nah mungkin bisa nonton itu. Dan itu nggak pemaparan presentasi gitu sih. Itu ngobrol ya Mas ya? Ngobrol, jadi mudah-mudahan lebih nyaman. Kan
Ada orang yang lebih seneng dengerin orang ngobrol gitu kan daripada mantengin materi. Iya. Ya beda-beda. Nah, cuman yang webinar episode 1 itu lebih ke pemaparan. Kalau webinar maraton yang kedua ini yang Musicpreneur lebih ngobrol. Sih karena aku merasakan manfaatnya tuh apa ya Mas ya? Aku dari Solo tuh bisa belajar sama orang-orang yang hebat di kota ini gitu Mas. Dan itu salah satu apa ya? Menurutku manfaat FESMI yang bisa aku rasakan banget sih Mas. Manfaat teknologi. Melalui iya dong. Iya dong sih benar. Manfaat teknologi kan bisa mendekatkan yang jauh. Mas tapi pengen nggak kalau misalnya pandemi usai gitu, FESMI keliling gitu Mas? Pengen banget. Pengen ya Mas ya? Pengen banget. Kayak Jogja, Solo ya Mas? Iya karena satu nggak maksimal ya. Kinerjanya tentu kurang maksimal karena satu masa pandemi. Sosialisasi jadi terbatas. Oh iya sih. Ya kan? Yang kedua adalah fokusnya. Tadinya organisasi dibentuk untuk mendorong dan mengupayakan berbagai macam hal agar profesi bisa lebih berkembang. Tapi karena pandemi, fokusnya jadi agak kebelah dengan gimana caranya membantu teman-teman musisi yang terdampak. Biar pulih ya Mas ya? Biar pulih. Oh iya. Jadi tadinya dari 0 ke plus, jadi harus ada dari minus ke 0 dulu. Gitu. Oh iya sih. Harus ngeriset gimana dampaknya ke teman-teman musisi pandemi ini. Berapa banyak yang jual alat. Oh, iya. Berapa banyak yang sudah berkeluarga dan gimana kondisinya gitu. Itu FESMI tahu Mas, maksudnya permasalahan itu mereka curhat anggota-anggota yang terdaftar tadi. Kan kita bikin riset. Kita bikin riset, jadi kita punya datanya dan datanya itu disampaikan kepada pemerintah untuk jadi bahan pertimbangan mereka bikin kebijakan. Dan alhamdulillah datanya beberapa kali dipakai sih. Dan mereka cukup mendengarkan, beliau-beliau di atas cukup mendengarkan. Itulah makanya menurutku pentingnya, tadi balik lagi ke awal, pentingnya musisi baiknya untuk bergabung atau paling tidak peduli atau paling nggak perlu nyinyir sama gerakan-gerakan begini. Karena ini bukan prinsip upaya ekonomi pribadi dan yang kalau misalkan aku kerja aku dapat benefit, kamu kerja, kamu nggak dapat benefit. Ini bukan upaya ekonomi pribadi, ini upaya kolektif. Dalam artian kalau aku kerja dan dapat hasilnya bisa kamu rasakan. Gila. Jadi paling nggak mau gabung, belum mau bergabung karena suatu alasan tertentu atau tidak mau memperhatikan terus ngikutin gitu hanya sesekali gitu, ya nggak apa-apa. Peduli sesekali nggak apa-apa. Yang paling nggak mohon dukungannya. Kita tahu nggak usah terlalu. Mas, tapi sorry Mas, agak lompat. Kalau misalnya ada orang yang mau daftar di daerah gitu ya Mas, tapi dia nggak punya uang untuk bayar 20.000 sama 50.000 tadi, bisa nggak Mas cuman register jadi anggota? Atau harus ambil 2 paket itu? Sejujurnya, salah satu tujuan kita adalah membentuk organisasi di mana segala macamnya sehat. Nah, kenapa membutuhkan anggota aktif? Karena ketika anggota itu aktif, maka kita bisa melayani dengan lebih baik, datanya lebih jelas, dan kita bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut. Jadi kalau misalkan kenapa-napa butuh bantuan, kita tahu ini anggota kita. Oh iya. Karena kan dari iuran yang dibayarkan kan itu sebagian langsung lari ke BPJS untuk perlindungannya kan. Nah, bisa di breakdown nggak sih Mas? Nanti takutnya ada orang yang tanya. Suzon. Iya benar. 50.000 tuh ngapain nih aku harus bayar FESMI 50.000? Jangan-jangan buat Brusekjen nih misalnya. Buat informasi teman-teman, jadi pertama pengurus FESMI tidak ada yang digaji. Kita semua sukarela. Bahkan beberapa dari kita mengeluarkan uang agar kinerja organisasi lebih maksimal. Itu pertama. Memang ada yang digaji, tapi untuk lebih ke fungsi sekretariatan. Dan itu memang nggak setiap bulan, masih belum stabil banget. Gitu. Terus kedua soal itu ya, apa namanya tadi? Breakdown 50.000 itu buat apa gitu Mas? Breakdown 50. Jadi dari 50.000 itu 36.800-nya itu langsung lari ke BPJS sebagai perlindungannya tadi. Sisanya baru ke organisasi.
13.200 tuh ya. Nah, Istilahnya buat kasnya organisasi lah Mas ya. betul kasnya. Dan kasnya sampai sekarang sejujurnya masih jauh dari cukup. Karena maaf anggotanya belum banyak atau gimana Mas? Anggotanya belum banyak dan pembayarannya memang kurang tertib. Itu tantangannya iya sih. memang. Nah, di luar negeri, organisasi-organisasi yang bisa berjalan itu bensin utamanya dari anggota. Anggota membayar iuran. Iya sih. Jadi sebenarnya kayak hubungan timbal balik yang sehat. Anggota membayar iuran, organisasi melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang gimana organisasi mau melakukan tanggung jawab dan kewajibannya? Kalau misalkan memang iya benar-benar. bensinnya juga sulit. Sementara anggotanya merongrong. Oh iya. Gitu kan. Nah, memang ya itu tantangan kita semua. Tapi misalnya Mas, Tapi nambahinnya tadi man, bisa jadi anggota aktif. Sejujurnya aku mau jawab secara teknis. Begitu dia masukin email segala macam, masuk datanya. Tapi bukan jadi anggota aktif. tapi sebagai apa Mas? Oh ya, Kalau hanya ibaratnya datanya masuk tapi nggak lengkap. Oh. Nah itu nanti misalkan ada di masa depan ada divisi keanggotaan yang lebih banyak, lebih matang. Nah orang-orang yang masuk itu nanti bisa di follow up. Apakah benar mau mendaftar? Silahkan dilanjutkan jika ingin, gitu-gitu. Tapi paling tidak, FESMI kan punya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang non anggota pun bisa bergabung, gitu kan? Kayak ada webinar, ada banyak-banyak lah. Dan ada virtual meet yang nggak khusus anggota gitu, di mana situ bisa ngobrol apapun, gitu ya. Iya sih. Itu deh. Apa ya Mas? Ya salah satu manfaat FESMI buat teman-teman yang bahkan belum anggota, aku jujur baru daftar juga kan ya Mas ya. Sebenarnya aku udah lama pengen daftar tapi karena mungkin masih bertanya-tanya ini apa manfaatnya buat kedepannya, apa ya manfaatnya buat ini. Pasti banyak teman-teman di sini yang jujur ya Mas, teman-temanku musisi di Solo juga menanyakan, lah itu apa toh yang aku dapat apa ya? Kalau aku bayar apa dapatnya? Nah kan dari itu tadi udah. Nah ini manfaatnya kan banyak banget ya Mas buat teman-teman musisi yang mungkin masih bingung mau ngapain, bahkan yang paling bermanfaat menurutku itu konsultasinya juga ya Mas ya, yang kita bisa ya ketika ada kendala apapun dalam musik gitu loh Mas. Gitu. Jadi bisa konsultasi lewat website, bisa dijawab. Email Mas bisa. Jadi memang konsultasi website itu nanti akan nyambung ke email. Oh. Ya mau email sendiri juga boleh. Mas Febri juga sempat cerita ada yang curhat dijawab ya Mas, teman-teman. Ya, tak jawabin. Tapi kalau soal hukum guys, Mas banyak yang lebih ahli. Tugasku, ayo teman-teman ada yang konsultasi kayak gini, boleh nggak bantu jawabin gitu. Coba kalau tentang pengembangan karir profesi musik gitu ya, musisi gitu. Kalau aku punya jawabannya, kayaknya aku berpengalaman aku jawab. Iya sih. Gitu. Aku kemarin sempat saran sama Om Bowie Mas. Kalau jadi anggota FESMI boleh nggak bantuin, kan ada musik playlist ya Mas ya, bantuin playlist by FESMI. Oh keren. Playlist by FESMI, jadi kayak saya yang jadi anggotanya ini tuh karyanya pun dibantu untuk apa ya Mas? Keren. Terima kasih. Mungkin nggak ya Mas ya kayak mungkin ya. Ya karena aku sekjen, aku punya punya kemampuan dan wewenang yang lebih. Approvalnya hanya ke Om Chandra. Gitu. Karena kan itu sekarang ya apa ya Mas, digital kayak gitu ya Mas ya. Iya betul. Mengusahakan masuk playlist kayak gitu-gitu. Betul. Seru sih Mas, kemarin kan ketemu beberapa siapa yang ada pemain gitar instrumental yang aku lihat di Zoom itu. Oh ini aku pernah lihat di YouTube, ternyata anggota FESMI juga. Mas, tapi aku penasaran sih Mas. Mas Febri di FESMI kan jadi sekjen ya. Mungkin nggak kalau Mas Febri kedepannya jadi politisi? Kan masih mungkin nggak, maksudnya kamu kan sekarang zamannya musisi lompat ke politik misalnya. Kamu modalin? Mungkin di sini ada orang. Kalau ada yang mau modalin deh, ganteng deh. Jadi politisi itu modalnya besar ya, setauku ya. Dan modalnya belum ada. Berarti mau dong, kalau modalnya ada mau Mas? Karena gimana ya, ini sekarang jadi FESMI aja ya.
itu kan sebenarnya sudah ada fungsi politiknya. Cuma paling enggak masih dalam sektor keorganisasian, organisasi publik untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, gitu kan. Aku orang yang percaya ini sih, garis Tuhan sih. Gimana tuh Mas? Terserah Gusti Allah ngarahin aku kemana. Berarti Aku jadi musisi ya. Aku jadi musisi sekarang sampai sekarang 13 tahun masih berjalan. Alhamdulillah, insya Allah ke depan juga masih. Amin. Nggak tahun depan jadi politisi, jadi masih jadi musisi tahun depan. Pasti ya. Kan Itu siapa juga tahu. Nggak ngoyo gitu. Di awal aku pengen cita-cita gue jadi 3. Apa tuh Mas? Nah, aku penasaran. Kalau Mas Febri nggak jadi musisi, apa yang ada di bayangan Mas Febri? Cita-citaku tuh dulu begitu udah mulai bisa mikir waras gitu ya. Kalau masih kecil kan cita-cita jadi Power Ranger gitu ya. Jadi singa gitu. Jadi Simba. Karena Simba keren gitu kan, enggak. Tapi begitu udah mulai waras, udah saya mikir cita-citaku yang paling bertahan ada di kepalaku tuh 3. 1 jadi tentara. Kedua jadi arsitek. 3 jadi dokter. Wih, kamu sempat kepikiran jadi dokter, Mas? Berarti kamu sekolah pintar ya, Mas, tapi kelihatannya dulu. Masa-masa SMP, SMA gitu. Menurutku ya, Mas, tamang-tamangnya sih pintar gitu, Mas. Tamang-tamang yang di kelas ini duduknya di tengah lah, Mas. Kamu. Iya, benar. Benar kan? Soalnya kalau sekolah aku di belakang pasti suruh pindah ke depan. jadi kalau misalkan udah tahu kan, yang paling belakang suruh pindah ke depan, dari tengah aja. Aman. Tapi kamu pinter kan, Mas? Waktu biasa aja sih. Enggak yang gimana. Ranking 10 besar gitu enggak, Mas? Early days ya, sekolah waktu SD gitu. SD masuk SMP, alhamdulillah dapat tanpa tes waktu itu. Terus SMP ke SMA masih pakai NEM kan, jadi NEM-nya harus tinggi. Alhamdulillah dapat yang lumayan bagus, bisa masuk ke SMA favorit dan unggulan pada masanya. Apa Alizar? Apa? SMA 70. 70 ya? Oh iya. Berantem nggak dulu, Mas? Iya. Mas, kamu kayak atlet bela diri ya? Dulu ya? Atlet bela diri dari mana? Enggak, apa? Sempat ikut bela diri? Enggak, dulu 70 tuh ada ekskul namanya boxing. Jadi aku ikut boxing. Olahraga. Sportif. Kan kalau tawuran kan. Kamu tawuran, Mas? Dulu? Di 70 itu keadaan memaksa untuk anak-anak harus mau nggak mau pasti ngalamin tawuran. Karena diserang gitu. Ya otomatis kakak kelas diserang, masa nggak bantu gitu ya, Mas, ibaratnya? Katanya lokasinya strategis, jadi suka. Gitu, jadi kalau balik ke politik tadi loh, Mas, kan kita sama ya, aku percaya sama garis Tuhan nih. Iya, jadi aku jadi musisi sekarang juga aku percaya karena Tuhan ngizinin aku sih. Begitu juga nanti kalau di politik juga ya, Mas? Nggak tahu ya. Karena kalau aku percaya, Mas, ya. Aku ini kalau Mas Febri jadi kan pasti videonya masih ada nih. Menurutku 2029 lah paling lambat. 2029 aku umur berapa? Pasti tuh? Masuk dalam pemerintahan, Mas. Kayaknya Mas masih asik ngeband tuh. 37 lah itu. Kayaknya masih asik ngeband. Enggak, menurutku dah. Kayaknya banyak anak muda yang lebih pintar, lebih bijaksana, lebih bermodal mungkin daripada aku. Intinya gini, aku tuh dari dulu lebih ke yang kalau ada kesempatan dan itu baik dan make sense dan jalan yang nggak ngoyo, mungkin akan tak pikirkan. Karena itu yang kulakukan ketika aku jadi anak band, jadi musisi gitu. Oh kayaknya aku kan dulu cuma iseng-iseng bikin lagu, tak taruh di MySpace. Oh iya, awal-awal hi-fi ya, Mas. Terus ternyata views-nya banyak. Views-nya banyak, terus kok dipanggil ke sini, kok dipanggil ke situ. Gimana ya? Ya udah, akhirnya dijalanin. Begitu juga pas mau bikin album. Mau bikin album tapi nggak punya modal. Dilala karena ikhtiar. Akhirnya ya ketemu ada yang mau invest di album. Investor ya? Ada investornya? Ada. Di album pertama tuh, Mas?
Iya, jadi Hi-Fi memang dari awal sudah nge-treat ini seperti layaknya membuat sebuah usaha. Jadi kita konsepkan benar-benar ini Hi-Fi seperti apa, mainin musik yang kayak apa, menyampaikan pesan apa, strategi pemasarannya seperti apa, marketnya seperti apa, ngomongnya kayak apa, dan nggak kayak apa, gitu. Terus kita coba kalkulasikan modal yang dibutuhkan sekian, kira-kira baliknya dari mana aja, kira-kira bakal balik berapa lama, gitu. Apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan hal tersebut, gitu. Gitu sih, jadi ya gitu nih lah, dapat aja kesempatannya gitu. Tapi aku juga nggak mau kalau misalkan ternyata kadang kita tahu ya titiknya kapan ini kayaknya ngoyo banget nih, mau lah gitu. Iya. Kadang iya nggak sih kita sebagai manusia tuh ini terlalu ngoyo nih. Ya kalau aku paling nggak ngerasa gitu ya, ketika kita mau berupaya, kita dapat kesempatan, kita mau melakukan berbagai macam hal baru gitu ya, kan pasti secara sadar nggak sadar kita mikir. Iya. Dan di situ kayaknya Gusti Allah tuh ngasih petunjuk-petunjuknya gitu. Yang akhirnya kita mikir, ini ngoyo, oh ini nggak ngoyo, oh ini mungkin bisa dilakukan tapi kamu harus agak usaha sedikit. Oh ini bisa dilakukan tapi akan merugikan orang banyak. Oh ini bisa dilakukan, atau ini baiknya nggak dilakukan. Ini kalau dilakukan akan bisa membawa keuntungan buat sekian banyak orang. Tapi ya resikonya pasti akan ada orang yang nggak suka, misalkan gitu ya. Jadi secara ketika ada kesempatan datang atau hal-hal baru tentang kita, pasti kita otomatis kan mikir gitu kan. Nah aku tuh nggak mau ketika aku menimbang gitu, aku nggak mau yang terlalu ngoyo gitu loh. Di politik pun nantinya nggak mau ngoyo. Apapun itu. Ini kayak dulu ya. Begitu Hi-Fi itu udah terbiasa kayak, oh ini kayaknya kita menjalankan bisnis, kita bikin PT aja sekalian gitu. Hi-Fi sekarang udah PT belum Mas? Tapi pada saat itu akhirnya setelah menimbang kita, kayaknya ngoyo banget. Nah ini kan karena yang nonton mungkin teman-teman Solo ya, atau kalau mungkin orang-orang yang nonton orang non Jawa, ngoyo tuh apa ya Man? Ngoyo tuh terlalu keras berusaha gitu loh Mas, memaksakan. Iya, memaksakan usaha ya, secara kurang wajar. Gitu ya. Akhirnya baru bikin PT sekarang, baru jadi sekarang di usia yang ke-13. Kenapa Mas akhirnya Hi-Fi kok memutuskan untuk membuat PT? Karena make sense-nya sekarang. Kalau dulu emang nggak make sense Mas? Enggak. Kenapa pertimbangan? Ya kayak banyak pertimbangannya, ya, mulai dari segi kesiapan, profesionalitas. Bikin PT emang udah bisa kerja yang nemuin flow-nya, gitu. Nemuin flow kerjanya seperti apa. Kan harus lebih bertanggung jawab kan, secara pelaporan keuangan, kinerja, gitu-gitu kan harus lebih bertanggung jawab. Baru bisa sekarang. Dan uniknya Hi-Fi ini salah satu band yang ada hari wajib ngantor ya Mas? Ada, Selasa Kamis jam 1 sampai selesai. Kenapa anak band kok disuruh ngantor? Kan biasanya itu Mas, orang pengen ngeband biar nggak ada ikatan lah, nggak ada. Nah kan mungkin banyak orang, Hi-Fi ngantor, kenapa? Pertama, untuk bisa menciptakan sesuatu yang lebih sustainable harus lebih sering ketemu. Dengan lebih sering ketemu, bisa lebih tukar energinya, bisa lebih sering dan bisa lebih paham satu sama lain. Apalagi untuk bikin sebuah grup ya, kecuali kalau solois ya. Ya solois juga sih, tapi sama timnya ya. Nah kalau sama grup band atau grup musik gitu ya, kan harus saling. Emang ini orang sama semua pabriknya kan enggak? Ada yang orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Manado, ada orang Gorontalo, ada orang siapa segala macam ya. Belum tentu sama kan? Terus latar belakang pendidikan orang tuanya beda, latar belakang pendidikan formalnya beda, latar belakang pendidikan informal beda, bacaannya beda, taste-nya beda. Tapi bersepakat untuk menciptakan suatu produk bersama, gitu kan? Menciptakan suatu karya bersama, bersepakat menciptakan konten bersama atau upaya bersama. Ya kan berarti harus sinergi. Makanya kita sewa kantor agar bisa lebih sering ketemu. Dari situ kita bisa mikir,
kita ngapain aja nih untuk mengembangkan karir kita nih. Oh, iya. Itu kegiatan kantornya apa Mas kalau anak band Mas? Nah, kita berusaha untuk bisa lebih rapih. Jadi selama beberapa waktu ke belakang kita ada raker. Kita bikin raker. Jadi tahunan gitu. Jadi kayak raker tahun 2021 kemarin tuh bulan Desember. Kita tentuin 2021 tuh mau ngejar apa aja. 2022. Misalkan 1 kepadatan karya. Kedua internal development. Ketiga survive and thrive. Nah, dari 3 ini dijabarkan ke berbagai macam kegiatan yang lebih detail. Misalkan padat karya tadi ya? Padat karya. Di padat karya ini kita terjemahkan sebagai apa sih kepadatan karya? Misalkan 1, kita kan udah punya album kolaborasi yang sama Gerald Situmorang sama Ivialisa Hanuraga. Itu akan dirilis di mungkin ngisi Q1, Q2 gitu. Tapi Q3, Q4-nya masih kosong. Tapi kita pengen ada kepadatan karya. Maka harus ada single baru lagi di Q3 harapannya. Gitu. Nah, ketika kita udah ketemu agenda perilisan baru di Q3, maka kita bisa tarik lebih detail lagi. Maka kalau ada single baru di Q3, berarti sebulan sebelumnya udah harus nyiapin apa? 3 bulan sebelumnya udah harus jadi apa? 6 bulan sebelumnya udah harus meeting apa gitu. Nah, elemen-elemen detail itu sampai ditarik lebih detail lagi sampai ke Selasa Kamis itu. Setiap Selasa Kamis itu bahas. Jadi Selasa Kamis meeting, misalkan Selasa Kamis meeting produser album gitu. Selasa jam sekian sampai sekian meeting produser album. Nah, setelah itu meeting keperluan lain. Meeting keperluan album dilanjutkan lagi hari Kamis, tapi misalkan nggak agenda pertama, tapi agenda kedua, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Tahu Mas. Nah, keperluan lain ini diisi dengan kepentingan tadi dari hasil tarikan dari misalkan internal development. Internal development salah satunya adalah pembaruan alat-alat. Pembaruan alat-alat adanya misalkan di Q3 atau di Q2. Pembaruan alat-alatnya termasuk apa aja? 1, routing sequencer sama laptop yang lebih sehat. Kedua, alat ngecekin ulang transmitter, gitu biar mana yang masalah, mana yang trouble. Oke, dari situ ditarik lagi, berarti perlu meeting sama teman-teman produksi, kru, roadman, sound engineer, FOH dan lain. Nah, butuh meeting berapa kali? Gitu. Jadi misalkan dari kepentingan tadi, saya meeting sama krunya, sama roadman-nya, meeting sama FOH-nya, sama sound engineer-nya. Kalau laptop berarti meeting sama yang bikin sequencer-nya. Ketiga, kalau misalnya udah meeting, sequencer-nya tuh butuh dites apa enggak gitu misalnya. Nah, itu ditaruh lagi di Selasa Kamis. Jadi setiap Selasa Kamis keisi dengan berbagai macam kegiatan yang menunjang poin-poinnya tadi yang pada ujungnya mudah-mudahan bisa mensukseskan 3 poin tadi. Gitu. Wah, berarti nggak pernah di hari ngantor tuh nggak pernah nggak ada tujuan ya Mas? Iya, dulunya sempat kayak gitu, makanya kita belajar. Makanya baru make sense bikin PT sekarang. Gitu. Karena dulu sempat kita datang kantor gitu, ngapain ya, nongkrong, ketawa ketiwi, ngebahas apa, tapi habis itu nongkrong lagi, baru ngebahas ini nanti malam gitu. Akhirnya sampai pulang sampai jam 1 gitu. Kalau sekarang pada jam 1 sampai jam 3 ngapain, jam 3 sampai jam 5 ngapain, jam 5 sampai jam 7 ngapain gitu. Habis itu pulang. Atau ketemu kamu kayak sekarang gitu ya. Gila, ternyata keren sih Mas Haifa yang menciptakan siklus di internalnya ya Mas ya. Tapi sempat teman-teman gitu, aduh ngapain sih kita kayak gini, atau ya udahlah menurut gitu atau gimana Mas? Karena bersepakat semuanya. Oh, semuanya pengen maju ya Mas ya? Semuanya pengen maju. Kalau ibaratnya gini, kalau kita punya tujuan bersama, harus tanya ke dirinya masing-masing, caranya mencapainya seperti apa? Berusaha, iya berusaha. Berusahanya seperti apa?
Gitu. Harus benar-benar bisa sampai paling detil. Mau nggak ngelakuin kayak gitu? Mau. Gimana caranya biar bisa semuanya mau? Harus lebih sering ketemu, bahasa politiknya namanya konsolidasinya lebih sering. Misalkan gitu. Berarti tapi Mas Febri dalam tim-tim hi-fi gitu ya Mas, termasuk orang yang itu nggak Mas, istilahnya kayak semua nurut, atau Mas Febri termasuk demokratis dalam, kan kalau aku lihatnya Mas Febri ini pemimpin gitu Mas, pemimpin di hi-fi gitu. Maksudnya termasuk orang yang diktator atau nggak tahu ya Mas, aku ngelihatnya gitu ya, dari awal mungkin sebelum kenal pun aku kayak wah Mas Febri ini, karena yang paling sering ngomong di atas panggung gitu Mas. Jiwa-jiwa apa ya Mas pemimpinnya Mas Febri itu udah ada dari. Aku tidak bisa menjawab, coba tanya Ilham sama Ezra sama Ida. Tapi aku sadar banget bahwa zaman sekarang untuk membuat untuk menciptakan sesuatu yang sustainable, nggak bisa hanya one man, harus one team. Tapi harus ada satu orang yang jadi pemikir dong Mas. Ada, memang harus ada. Tapi harus agar itu bisa lebih sustain, biar lebih sustain, biar lebih sehat, harus didorong dengan sistem. Oh iya. Harus dengan sistem agar satu orang yang mungkin lebih dominan bisa bekerja dengan maksimal dan sesuai jalurnya. Jadi nggak semata-mata Mas Febri yang dipasrahin ini terus kayak jadi diktator gitu, nggak ya Mas? Biar menghindari itu atau? Sesadarku, kalau ada keputusan penting apapun aku selalu ajak ngobrol. Mereka pengennya seperti apa, pemikiran mereka seperti apa. Aku kayaknya cuman pemantik aja sih sebenarnya. Aku tuh kayaknya aku lebih sering mantik. Guys, kita kudu kayak gini, ngobrol yuk gitu. Guys, kita butuh ini nih, udah harus gini. Meeting yuk, ngobrol yuk, bikin ini yuk gitu. Karena harus ada gini nih, sesuai kesepakatan bersama. Gitu. Oh, jadi kayak orang yang ketika ini udah selesai nih Mas Febri, kayak yuk ini kita kayaknya perlu bahas ini nih. Tapi kadang sama mereka. Tapi kalau ada yang lebih struktural gitu ya, sama Mbak Rani, sama manajer, anak-anak harus begini. Besok harus meeting ini ya. Udah ngobrol biasa, Ezra ngomong sesuatu, Ilham ngomong sesuatu, Ninda ngomong sesuatu, aku ngomong sesuatu, saya dicari konsensusnya seperti apa. Oke. Gitu aja. Konsolidasi tadi Mas. Konsolidasi. Mas, tapi kamu kalau jadi politisi aku mendukung sih Mas. Karena aku mengenal Mas Febri secara personal, pintar. Mungkin di sini ada. Untuk jadi kayak gitu ya, aku percaya itu kan hal yang dipertimbangkan banyak banget ya. Iya. X factornya kayaknya banyak gitu. Izin Tuhan itu harus lebih besar lagi gitu. Izin Gusti Allah harus lebih besar lagi. Ibaratnya untuk jadi seperti itu, orang yang mewakili masyarakat secara sah gitu ya. Sejumlah masyarakat. Itu pasti izin Tuhan tuh. Izin Gusti Allah itu. Tapi coba kita voting ya. Teman-teman komen di bawah kalau Mas Febri pantas dari politisi di 2024 atau 2029. Komen yes di bawah. Teman-teman silakan komen siapa yang masih ingin mendengarkan karyanya Hi-Fi selama 5 tahun ke depan. Bilang no. Tapi baru punya PT kok, mesti harus bikin album. Ya, ayo, piye? Kan jadi politisi masih bisa bermusik, Mas. Masih bisa loh, Mas. Debatable, tapi setahu aku sebaiknya fokus. Oh iya sih ya. Mungkin ya. Karena kayaknya peraturannya membolehkan nggak sih? Aku kurang tahu. Boleh sih, Mas. Berdasarkan yang sudah-sudah ya, Mas. Yang beliau ini musisi terus ke politik tuh masih bermusik juga, Mas, mereka. Gitu. Tapi, sorry ya, Mas. Seandainya Allah mengizinkan Mas Febri jadi politisi, Mas Febri keluar dari Hi-Fi atau? Aku aja ngandai-ngandai album ke-4ku aja masih bingung. Ngandai-ngandai kayak gitu ngawur.
Ya kan siapa tahu ya Mas ya. Kamu ngandai-ngandaimu angel tenan ya. Yo. Mas, tapi Mas Febri kan baru-baru seru-serunya punya anak ya Mas ya. Si Ralin. Aku baru tahu kalau ternyata nama Ralinka tuh dari Ralinsyah ya Mas ya. Karena Mas Febri ngefans sama Ralinsyah. Itu beneran apa bercanda Mas? Jadi bapakku cerita dulu di zaman dia muda itu ada radio namanya Ralin mereknya. Oh. Zaman dulu hiburan orang kan sedikit ya. TV juga siapa yang punya kan masih terbatas ya. Terus juga tayangannya juga masih itu saja. Berwarna juga masih baru tahun berapa keluar kan. Ada radio. Jadi hiburan masyarakat radio. Nah, salah satu yang mereknya waktu itu dikenal namanya mereknya Ralin. Radio tersebut mengeluarkan suara yang menghibur, mencerahkan masyarakat dari berbagai lini. Oh, itu harapannya Mas Febri Ralin nanti akan menjadi utamanya itu. Tapi ya Ralin saya juga. Ayo Ralin. Gitu. Oh. Kalau nggak salah di Google masih ada sih Ralin radio. Ada jual secondnya gitu, vintage gitu. Kamu punya Mas Ralin radio? Belum, mahal. Oh, mahal Mas. Mas, tapi kemarin aku lihat di Instagramnya Mas Febri ini, Mas Febri habis ketemu Om Guru Mas. Dan Mas Febri membawa buku-buku karya-karya Pak Soekarno gitu Mas. Maksudnya karyanya Om Guru. Om Guru yang membahas yang membahas Pak Soekarno gitu ya Mas ya. Mas Febri punya banyak banget bukunya itu. Emang suka ngoleksi buku atau apa? Iya, kebetulan suka baca buku. Aku termasuk orang yang merasa mendapatkan manfaat yang tidak sedikit karena aku membaca. Ada tips nggak Mas buat orang yang kayak aku baca buku dikit baru 10 halaman nggak dilanjutin? Bosan Mas, kayak lebih senang visual gitu. Padahal kalau tahu celahnya membaca buku jadi sangat menyenangkan. Mungkin ya, ini teknis banget ya. Mungkin kalau teman-teman yang pengen gitu membaca buku tapi belum tahu hal menariknya, ini aku dikasih tahu sama Mbak Nana, Najwa Shihab, dan menurutku bener, aku sepakat banget sama dia bilang, mulai dari novel, atau kalau aku boleh tambahkan, mulai dari biografi. Kamu baca, tapi kamu bayangin, itu bisa lebih indah dari film. Karena kamu membayangkan sendiri, ketika kamu baca novel, ketika kamu baca biografi seorang, kamu bisa membayangkan semau, dan itu imajinasimu, dunia imajinasi itu hanya punyamu seorang. Oh iya ya. Penulis yang bagus itu bisa memancing imajinasi yang sangat kaya dari pembaca. Setuju sih. Seperti Bung Karno. Bung Karno menurutku tuh gaya berpidato, gaya berorasinya tuh sangat-sangat apa ya? Kita kayak kita diajak ikut berimajinasi gitu. Kamu suka membayangkan, kita jadi diajak ikut membayangkan negeri yang beliau cita-citakan. Iya, benar-benar. Senang Mas sama pidatonya Bung Karno. Aku sih senang sih Mas. Kalimat-kalimat yang dipilih itu menggugah gitu ya Mas. Nah ya kan ya, karena sadar nggak sadar ini kita imajinasi bermain. Nah itu pun balik lagi tadi ke konteks tadi, kalau emang mau coba membaca dengan lebih menyenangkan, mungkin bisa mulai dari novel atau dari biografi. Ada salah satu penulis yang aku suka banget, kebetulan penulis luar, namanya Haruki Murakami. Jepang Mas. Jepang. Jadi kenapa aku suka? Karena Haruki Murakami itu bisa menciptakan suatu karya yang kita membayangkannya sangat lengkap. Bahkan kadang dia bisa menulis sebuah cerita, sebuah kondisi, sebuah karakter lagi, misalkan karakter lagi berjalan di tepi pantai dan karakter itu sedang mendengarkan apa. Jadi kita bisa bayangin, oh nih si A lagi jalan di pantai, dia dengerin musiknya ini, wah nuansanya gitu. Tapi mungkin bahkan sampai ada orang bikin playlistnya.
Haruki Murakami. Jadi lagu-lagu yang di-mention di buku-bukunya Haruki Murakami. Haruki Murakami. Wah, jadi penasaran. Tapi bagus Mas novelnya. Bagus. Coba Mas, rekomendasiin 5 atau 3 novel yang wajib dibaca sama teman-teman nih. Menurut Mas Febri yang rekomendasi Mas Febri. Okay. Yang wah, ini bagus ini. 1. Pengarangnya namanya Paulo Coelho. Bukunya judul The Alchemist. Alchemist. Kedua, Mitch Albom, penulisnya. Judul bukunya 5 People You Meet in Heaven. Ketiga mungkin dari Indonesia ya, yang penulisnya. Banyak sih tuh. Mbak Dewi Lestari di Lestari tuh bagus-bagus loh. Satu buku aja Mas? Ya Recto Verso. Di film kan? Ya kalau mau agak berat enggak juga sih sebenarnya. Tapi memang tulisannya lebih kecil-kecil. Pramudia Anantatur. Itu kan tulisannya sangat benar, bisa membuat kita kembali ke masa lampau. Wow, seru tuh kalau kita bisa main. Seberapa sering Mas kamu baca buku? Sebulan gitu habis berapa buku? Sekarang sejujurnya agak lebih nggak sering daripada sebelum aku nikah sama punya anak. Oh, karena baru baca ya. Iya. Dan kebetulan anakku tuh kayaknya punya ketertarikan sama buku juga. Oh. Jadi dulu sebelum nikah, aku kan kasurnya tuh kasur anak kosan gitu. Jadi nggak ada apanya namanya? Nggak ada dipannya ya? Bawahnya tuh kayunya tuh. Jadi langsung kasur geletak. Oke. Jadi aku bisa taruh buku di sebelah bantal segala macam. Jadi bangun tidur melek bisa kriap sebentar. Habis itu saya baca buku. Mau tidur sebelum hilang ya baca buku. Mau toilet baca buku. Kalau sekarang agak sulit. Jadi harus benar-benar cari momen yang tepat, kayak misalnya keluar kota. Oh iya. Di mobil bisa baca. Ya harus agak nyelipin dikit. Mas, tapi Ralin tuh pintar banget ya Mas ya. Alhamdulillah. Cerdas gitu Mas. Maksudnya boleh nggak Mas untuk mungkin pasangan-pasangan yang baru punya anak seumuran Ralin di bawahnya. Maksudnya cara menstimulan anak gimana Mas? Memberi biar anak tuh cerdas gitu Mas. Aku melihat Ralin tuh dari story-nya istrinya Mas Febri kan sering update. Nah itu Mas Febri sendiri care apa Mas untuk masalah parenting? Aku berusaha ngikutin, tapi tetap dalam konteks yang sewajarnya. Kayak ada yang menyarankan, ini nggak bener masalah ya. Nyuwun sewu ya, mungkin ini juga bukan sesuatu yang benar-benar harus dituruti. Cuma kalau kan ada yang nggak boleh pakai HP, nggak boleh nonton sampai umur sekian gitu. Kalau aku kepikiran aku nggak sampai situ sih, tapi nggak apa-apa pegang HP, nggak apa-apa nonton YouTube. Tapi yang penting satu, aku batasi jamnya. Kedua, aku kontrol apa yang dia tonton. Ketiga, kalau dia nonton tak temenin. Jadi bisa sekalian aku ajak ngobrol. Itu siapa ya? Itu warnanya apa ya? Jadi dia belajar. Ungu. Misalnya gitu ya Mas ya? Iya, sangat. Pas ya? Dan anakku tuh, dia tuh, aku sama ibunya berusaha nge-treat dia sebagaimana manusia sewajarnya. Jadi bukan kayak, cayang gitu. Udah lapel belum? Gitu. Gitu. Jadi yang ngomong kayak orang biasa. Aku sering ngajak ngobrol. Gitu. Karena anak kecil takutnya ngikutin ya Mas ya? Misalnya kita ngomong lapel. Nah, sekarang kayaknya lumayan cepet sih bisa R. Kayaknya udah mulai bisa R ya. Oh iya Mas? Iya. Padahal baru 2 tahun ya Mas? Belum bisa R jelas gitu, tapi masih R gitu. Tapi karena goda ya, kan dia nyebut dirinya dia Alin. Oh, Alin. Alin. Kadang suka tak ajarin, coba gitu, dia bisa
Ralin gitu kan. Bisa kalau emang dia lagi mau Ralin gitu bisa. Tapi kadang lebih sering godanya Alin gitu. Ketawa-ketawa gitu deh. Isengnya sama kayak ibunya. Bapaknya nggak iseng ya mas? Dia dikit. Iya biar hidup nggak berat-berat. Mas, seandainya Apa politik lagi? Enggak. Seandainya Ralin nonton besok gede nih mas, Mas Febri ada apa ya mas ya kayak insight gitu mas buat Ralin di masa yang akan datang nanti gitu mas. Boleh nggak mas buat ini aku main piano langsung nggak mas? Kayak ada apa-apa. Tetap jadi versi terbaik dari seorang Ralinka. Seperti apa mas? Jadi aku mungkin nggak akan terlalu sering bilang just be yourself, tapi just be the better version of yourself. Just be the better version of yourself Every day. Berarti hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya karena kalau ngomong just be yourself, nggak tahu keadaan kita lagi nggak stabil. Ya kita bisa dengan mudah. Ya gue begini gitu. Oh iya. Lo nggak terima, bisa kan? Tapi kalau just be the better version of yourself, kita lagi nggak stabil segala macam. Oke, kayaknya gue lagi nggak stabil. Gue pengen marah, tapi kayaknya kalau gue marah nggak baik nih. Just be yourself. Ya, berarti itu ya Mas Mas Febri kayaknya besok kalau ketika Ralin udah gede itu tipe orang tua yang memaksakan Ralin harus jadi ini atau enggak sih? Mas? Beneran enggak? Yang penting jadi orang baik. Ha. Kedua, rezekinya halal. Amin. Ketiga, dia harus tahu apa yang harus dilakukan dengan profesinya. Oh. Misalnya jadi dokter ya harus jadi dokter yang baik gitu ya Mas ya. Harus tahu, harus bisa jadi dokter yang baik. Dan harus tahu apa yang harus dia lakukan agar profesinya dia sebagai dokter itu bisa berkembang. Oh iya. Itu penting. Penting lah. Benar. Gitu. Karena itu kan yang bikin life jadi exciting. Berarti kalau ketika misal Mas Ralin jadi Stand up comedian. Atau penyanyi gitu, boleh? Ya dia harus tahu apa yang dia lakukan agar dia bisa jadi penyanyi yang lebih baik terus ke depannya. Jadi sustainable. Jadi stand up comedian terserah, misalkan ngelawak gitu ya. Mungkin ngelawak kayak ibunya ya. mungkin banget lah Ralin. Ya dia harus tahu, baiknya dia harus tahu. Oke, aku jadi stand up comedian, aku mesti kembangkan diriku sejauh apa ya. Siapa tahu diajak Om Panji Mas. Halo Mas Panji. Oh Mas Panji apa kabar? Dia kayak gitu. Tapi Mas Panji bagus ya Mas pindah ke Amerika tuh aku. Iyo. Survive. Keren. Keluar dari zona nyaman. Mas ini di akhir obrolan aku pengen bahas soal ini sih Mas. Aku penasaran banget di balik personal Mas Febri itu seberapa penting sih Mas peran istri di diri Mas Febri. Peran istri, peran ibu gitu Mas. Karena aku percaya ya, aku nggak tahu Mas, aku percaya bahwa di balik lelaki yang hebat selalu ada wanita hebat juga di sekelilingnya. Iya bener. Setuju Mas? Setuju. Wanita Mas Febri kan Paras, mamanya Mas Febri, Ralin sekarang. Iya, mertua aku juga. Mertua. Masing-masing punya fungsi yang sangat unik dan tidak tergantikan di hidupku. Dan kamu mensyukuri itu ya Mas ya? Ya. Kalau istri deh Mas, menurut Mas Febri apa? Hiburan. Ya, istriku bentuknya begitu ya. Tapi kan orang lucu ya Mas, bentuknya menipu. Iya. Wah, lucu. Nah, dia itu teman hidup yang baik. The literally meaning of teman hidup. Aku pulang, ada yang bisa menenangkan. Misalnya Mas, ada momen apa yang Mas Febri kayak, wah ya Allah istriku, kayak simple. Ketika aku pengen ketawa, bisa. Ketika aku pengen cari hiburan, bisa. Ketika aku pengen cerita, bisa. Pas kamu marah-marah, ketika aku pengen sharing, bisa. Ketika aku marah-marah, dia bisa nyikapin juga. Bukan ngebensin ini, kan ada ya tipe pasangan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tergantung pilihan masing-masing. Ada tipe pasangan yang benar-benar mendorong apapun
kegiatan pasangannya atau perasaan pasangannya. Ada yang misalnya pasangan lagi marah, iya tuh kamu gituin aja gitu. Jadi ngasih bensin. Oh iya benar. Ada. Ngompor-ngomporin lah ya Mas ya. Iya ada. Walaupun mungkin tujuannya biar mungkin pasangannya biar lebih senang atau apa gitu ada. Tapi kebetulan dan jadi pilihanku sekarang pasanganku tuh tipe yang udahlah tenang. Ya, atau paling dia agak ikutan membahas apa yang aku sebelin, tapi dalam perspektif komedi gitu loh. Jadi aku jadi apa sih gitu, akhirnya jadi malas marah lagi. Gitu. Dan kayaknya nular deh ke anakku, waduh, kayaknya pusing nih hidup. Mas, tapi kamu akan dalam waktu dekat pengen nggak Mas nambah adik gitu Mas buat Ralin? Pengen deh? Ya, pengen lah, tapi nantilah. Nanti ya? Not at this. Tapi 2024 kayaknya, alah, balik lagi 2024. Masih ada album High Five. Taruh di komen ketika teman-teman semua masih mengharapkan karya-karya terbaru dari High Five. Paling tidak 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan tahun 2027 ya. Mas, pertanyaan penutup. Seandainya Mas Febri berpolitik, ini podcastnya mau konsep politik ya? Podcast politik ya? Oh, enggak ya? Seandainya dia ngebet banget loh. Kowe wae Mas. Mas, siapa tahu ada, wih tokoh politik, wah Febri mau nih berarti ya kan gitu Mas. Seandainya Mas Febri berpolitik. Sekarang menurutku sudah, karena menurutku manusia itu makhluk politik. Dalam kehidupan sehari-hari pun ya Mas. Ketika kalau menurutku kan politik kan adalah mengupayakan tujuan bersama yang memberikan manfaat. Baik gitu ya. Nah Mas, pertanyaan penutup ini nanti kalau Mas Febri tak sensor nggak apa. Seandainya Mas Febri berpolitik, warna apa yang akan dipilih? Merah putih. Sangat jawaban penutup yang sangat baik. Wih, merah sama putih ya? Merah putih. Jangan dipisahin. Oh iya. Merah putih. Mas Febri, Mas. Ayo. Mau mancing-mancing. Ya guys. Tapi seandainya 2024 dijadiin wakil menteri mau nggak? Wah, nggak mungkin. Seandainya Mas. Nggak mungkin. Realitanya nggak gitu. Nggak mungkin. Teman-teman tolong masih banyak yang bisa lebih qualified menurut. Mas Febri juga qualified menurutku ya Mas. Kamu punya kapasitas di situ. Beneran Mas, beneran. Ini teman-teman komen jika teman-teman. Mas, ini thank you banget loh Mas. Aku udah boleh mampir di sini. Pokoknya terima kasih buat Mas Febri. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode ngopi-ngopi. Kamsahamnida. Semoga Mas Febri sehat selalu, Mbak Paras sama Ralin sama Mama, Papa semuanya Mas ya. Kamsahamnida. Dan semoga teman-teman semua diberi kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode ngopi-ngopi berikutnya. Saya Firman Raffiandi. Saya Febrian Indio Purbowiseso. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses.